Aquarius, selamat datang di update kali ini. Saya akan mulai dari 9 kartu Lenormand. Ambil hanya jika resonate, jika tidak resonate jangan dipaksakan. Oke, Aquarius. Ini secara umum sebenarnya adalah hanya Aquarius menemukan jawabannya. Jadi seperti pencerahan aja. Jadi semua sebenarnya sudah ada di dalam diri Aquarius. Jadi ini buat Aquarius yang sepertinya punya kebiasaan untuk memahami, menyelami, menghayati satu peristiwa itu cukup dalam. Jadi ini sepertinya yang saya rasakan ini adalah Aquarius yang relatif pendiam, tidak terlalu banyak bicara, dan semua itu prosesnya itu sangat internal dan jarang sekali bicara banyak kepada orang. Jadi yang saya rasakan seperti itu. Hanya saja memang Aquarius ini kadang-kadang ingin agar orang lain paham, karena ini, jadi ketika seseorang itu menjalani satu proses spiritual, dan spiritual itu kan sebenarnya dimulai tidak hanya dari hal yang sifatnya menghubungkan dia dengan penciptanya dia, itu kan yang paling konsep yang paling sering kita pahami begitu kita bicara spiritual tuh rasanya di situ. Enggak, jadi ini adalah situasi gimana Aquarius itu berusaha memahami semua dari logika, kemudian membuat satu kesimpulan, memproyeksikan ke depan. Jadi ini lebih adalah proses logika yang kemudian intuisinya dimainkan. Jadi Aquarius yang saya bicarakan di sini adalah yang sangat menghargai proses internal. Seorang pemikir, seorang yang logikanya tidak mudah dimengerti orang lain, sehingga terbiasa, mau tidak mau karena tidak mudah dipahami orang lain, terbiasa untuk mengolahnya sendiri dan tidak berusaha untuk memaksakan orang lain paham apa yang dia pikirkan. Dan ini adalah titik dimana aha moment, dimana Aquarius seperti paham tentang sesuatu yang sifatnya itu dia ngerasain sendiri. Aquarius itu ngerasain ini adalah satu hal yang sangat berharga, tapi memang agak sukar untuk didiskusikan dengan orang lain. Iya, ini sesuatu yang berharga, tidak didiskusikan dengan orang lain, ya. Dan tapi sebenarnya ini adalah satu pembelajaran yang luar biasa besar, membuat Aquarius itu bisa punya cara pandang yang berbeda dari orang lain. Jadi kayak you become an expert gitu. Mungkin ini adalah hal yang sifatnya formal, ya, entah mungkin di satu lingkungan kerja kemudian orang langsung bisa lihat, oh ya Aquarius, dia emang bisa. Memang kalau ada masalah kasihin ke dia aja, beres pasti. Nggak banyak omong tapi selesai. Atau selalu come up sama solusi, ide solusi minimal. Nah, karena sebenarnya yang diinginkan oleh Aquarius ini, ya, jadi saya bicara energi yang ditangkap di sini adalah ingin membuat perubahan yang bermakna untuk kepentingan masyarakat. Dan Aquarius yang di sini begitu kritisnya sehingga dia agak sukar menerima masukan dari orang lain. Barangkali juga karena setiap kali dengar omongan orang lain, Aquarius tuh sebenarnya sudah lewat masa itu. Jadi kalau mau sejujurnya dan tidak berpikir tentang batas-batas keramahan sosial, iya udah tahu emang begitu. Kenapa juga masih diomongin, kayak orang masih nggak ngerti aja gitu. Tapi kan karena ada batas-batas sosial, diam saja membiarkan orang lain mengemukakan pendapatnya, which is buat Aquarius okay, fine gitu. Nah, pada saat ini Aquarius ini sebenarnya dalam kondisi yang udah nggak terlalu nyaman lagi dengan situasi seperti ini. Kenapa? Karena Aquarius sedang berada di lingkungan di mana mereka tidak mungkin berkembang lebih jauh, sementara Aquarius masih punya banyak sekali potensi untuk berkembang lebih jauh lagi. Sehingga Aquarius ini membutuhkan tempat yang lebih bisa mengakomodasi
kelebihan Aquarius dalam ini kapasitas kemampuan problem solving ini. Jadi ini saya bicara tentang pekerjaan kayaknya. Atau kalau dalam hubungan itu sampai pada satu titik udah males ngomong karena emang nggak connect aja, nggak nyambung, levelnya beda gitu, levelnya beda. Dan di sini disappointmentnya, kekecewaannya Aquarius terhadap orang-orang yang di sekitarnya yang tidak mampu memahami Aquarius itu makin terasa, makin terlihat juga. Dan kalau di sini memang ya namanya orang punya kelebihan sendiri, selalu pada saat tertentu overgrow dari lingkungannya, itu perlu pindah ke tempat lain. Karena apa? Karena memang dia punya misi sendiri, just being himself or herself. Dan di tempat baru di mana lingkungannya lebih setara, itu akan jauh membuat Aquarius happy. Jadi ini kayak berada di lingkungan gak terlalu betah, terus kalau orang ngomong Aquarius tuh dalam hati bilang dah gitu. Jadi yang ya iyalah gitu, tapi ya sudahlah gitu. Maksudnya somehow juga kan you're the weirdo now gitu loh Aquarius. Bukan mereka, tapi bukan berarti mereka juga kurang, karena memang ya beda-beda, orang beda-beda. Sehingga Aquarius butuh tempat yang memang lebih mampu mengakomodasi apa yang menjadi kemampuannya dia. Ya, jadi pada saat ini memang Aquarius masih berpikir tetap harus mendedikasikan diri pada lingkungan ini, atau kalau sudah mulai berpikir tentang pindah tempat, itu tetap kondisinya adalah Aquarius bukan ingin memimpin sesuatu, tetapi ingin masuk ke dalam lingkungan yang sudah jadi, yang lebih mampu mengakomodasi apa yang menjadi talentanya Aquarius. Itu yang saya lihat. Jadi energinya bukan energi ingin membangun bisnis baru, tetapi ingin masuk dalam kelompok yang sudah relatif jadi, tapi yang lebih mampu memahami Aquarius. Karena ekspektasinya dengan mudah Aquarius kemudian bisa blend dengan kelompok yang sudah jadi tersebut. Nah, sebenarnya pembelajarannya adalah bagaimana Aquarius untuk survive. Karena dimanapun Aquarius berada, misalnya toh masuk ke lingkungan baru dengan tingkat yang baru, pada saatnya nanti juga pasti akan menemukan kekecewaan yang sama. Karena semua orang berbeda. Justru sebenarnya pembelajaran utama di sini adalah just being you di tempat manapun, dan tetap tidak kehilangan harkatnya atau core-nya atau yang menjadikan dirimu Aquarius. Jadi tidak membangun satu ekspektasi bahwa akan ada kelompok yang lebih mampu menerima Aquarius apa adanya. Enggak, tidak akan ada. Itu hanya salah satu ilusinya Aquarius. Kelompok lain akan jauh lebih mampu menerima. Enggak, they're just people. Ini adalah bagaimana Aquarius menerima diri sendiri. Advice-nya adalah ideas preserve. Jadi memang sampai saatnya nanti ide atau pemikiranmu itu akan menemukan tempatnya. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa direncanakan dari sekarang. Dan toh Aquarius juga nggak bisa nahan untuk selalu one step ahead dalam berpikir. So, just be you. Dan jangan merasa asing dengan diri sendiri. Dan juga jangan terlalu banyak berharap orang lain akan memahami dirimu. Non-aktif jadinya. Dan possible outcome-nya adalah cycles of growth, natural law, divine order. Pada saatnya nanti, apa yang sudah kau tanam, sudah kau tabung dalam cara berpikir, dalam talenta, akan menemukan jalan untuk disalurkan ke tempat yang tepat. Tapi saat ini belum. Jadi jangan pernah putus asa. Kalau kamu punya talenta khusus dan gak banyak orang ngerti, ini misalnya adalah Aquarius yang suka gambar, suka seni lukis katakanlah. Seni lukisnya itu begitu aneh, gak ada orang yang ngerti. Jangan berhenti melukis, jangan berhenti menggambar, teruskan saja.
dilatih terus, dibikin lebih baik. Pada saatnya nanti akan ada orang yang tepat yang mampu mengerti apa yang kau buat sekarang. Itu adalah siklus pertumbuhanmu, dan natural law-nya adalah memang semua juga talenta itu kan perlu diasah. Kalau pada saat ini belum menemukan pembimbingnya, coachnya, tetap lakukan, karena coach akan datang ketika dirimu siap. Coach akan pergi ketika dirimu juga siap untuk dilepas sendiri survivalnya tadi. Iya, dan problem terbesarnya adalah Aquarius masih belum nyaman dengan kemampuan itu. Jadi masih alien, masih disembunyikan, masih tidak membuatmu bangga dengan kelebihan tersebut. Jadi masih merasa terperangkap, walaupun sebenarnya kalau diteruskan, ya tadi saya contohnya adalah melukis, tapi lukisannya bukan yang biasa orang buat ya, yang populer, tapi itu kan mengisi kepuasanmu, itu perlu diteruskan. Death ini saya lebih melihat adalah energi Scorpio, di mana ada kekayaan batin lain yang masih harus dimunculkan. Mungkin pada saat ini belum, tapi kalau saya melihat dalam waktu segera ini akan bangkit, dan kemudian mungkin akan ada proses di mana Aquarius harus defend apa yang menjadi kekhususannya. Orang akan mengatakan sesuatu yang Aquarius tidak suka dengan hasil karyanya, hasil pemikirannya, karena memang tidak biasa. Dan Aquarius harus bisa defend bahwa apapun itu ada dasarnya, ada dasar pemikirannya, dan bukan sesuatu yang ngawur. Hanya saja memang butuh orang dengan kemampuan khusus untuk mengerti hal tersebut. Oke, saya ngomongnya mungkin jadi agak semua kayak di awang-awang, tapi itu yang saya rasakan, bahwa ini adalah buat teman Aquarius yang punya talenta yang sangat spesifik, yang tidak biasa, yang itu merupakan kekayaan, tapi orang lain belum bisa melihat itu sebagai kekayaan. When you believe happiness is an impossible dream, so it will be for you. You will find unhappiness everywhere you look. Iya. Karena selalu disappointment. Karena apa? Karena ekspektasinya orang ngerti dirimu, baru kamu bisa happy. Ya, jadi di sini adalah kalau kamu happy dengan dirimu, mengembangkan, dan tidak berharap dalam waktu segera orang bisa menemukan, karena itu membutuhkan kemampuan khusus juga dari orang lain bisa memahami kelebihanmu, maka ya you'll be just happy ya. Kalau misalnya menjadi dirimu apa adanya. Sorry, kalimat saya terlalu panjang tadi, saya kehilangan juga jadinya. Intinya adalah kalau kamu percaya apapun yang jadi talentamu itu membuatmu happy, kerjakan, dan jangan berharap orang lain langsung mengerti apa yang menjadi kekhususan dirimu, keistimewaannya dirimu. Oke, Aquarius, Benita Indasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.